wa ma'ul bahri ail milhu ail milhi. Bapak Saudara, materi kita masih berbicara terkait tentang air. Di sini kita bicara masalah toharoh, bersuci. Namun ketika ya bersuci ini tidak lepas dari air, makanya pengarang kitab kemudian membahas tentang pembagian air. Jadi air yang selanjutnya namanya air laut, ma'ul bahri namanya, air laut. Air laut juga disebut air apa? Air asin, air milhu, air milhi boleh bacanya. Ya, jadi air laut itu identik dengan air asin karena memang kalau kita rasakan air laut itu ya asin. Makanya disebut wa ma'ul bahri ay wa ma'ul milhi. Boleh juga wa ma'ul bahri ail milhu birrab'i na'tun lima'in wa bil jari na'tun lil barri. Ya, jadi kalau kita bacanya ya al milhi, nah itu berarti ya nanti naat bagi bahur. Kalau kita bacanya ya al milhu, itu naat bagi ma'un, ma'ul bahri al milhu. Ya, boleh juga ma'ul bahri ail milhi. Jadi artinya air laut itu hukumnya suci, menyucikan. Di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, jadi yang dimaksud dengan air laut itu huwat tahuru ma'uhu, airnya suci, menyucikan. Jadi walaupun asin tapi dia suci, menyucikan. Artinya suci, menyucikan, ya boleh diminum airnya, boleh juga untuk berwudu, untuk membersihkan najis, juga untuk mandi. Ya, itu namanya airnya suci, menyucikan. Al-hillu maitatuhu, kemudian kata Nabi halal bangkainya. Jadi artinya binatang-binatang yang memang hidupnya di laut, apapun namanya, apapun bentuknya, kalau dia mati bangkai, itu halal untuk dimakan. Contohnya ikan, ya, itu kan termasuk hidupnya di laut. Nah, kalau ikan mati itu boleh dimakan, bangkainya halal untuk dimakan. Itu hadis terkait tentang hukum air laut. Ya, jadi hukum air laut termasuk suci, menyucikan. Fa innahu ismun lil ma'il kasiri, maka sesungguhnya ma'ul bahri itu nama untuk air yang banyak. Ya, jadi yang namanya air laut banyak, ya, banyak sekali dah. Ya, jadi sulit untuk kita menghitung berapa kadarnya, berapa liternya. Ya, karena air laut itu adalah ma'ul kasir, airnya banyak. Awil milhi pakot, atau disebut air garam. Ya, karena memang mengandung ya asin, makanya disebut ma'ul bahri, ma'ul milhi. Wa ma'un nahri, dan juga air sungai, air helwi, bahwa didul muri, air tawar. Ya, jadi enggak pahit, itu namanya air tawar. Air sungai itu termasuk suci, menyucikan asalnya, ya. Asal air sungai itu suci, menyucikan. Kenapa? Lihat asalnya itu bersih dia. Tapi kalau air sungai yang udah mengandung kotoran-kotoran, najis-najis, ya itu udah berubah hukumnya, udah tidak lagi suci, menyucikan. Tapi asal daripada air sungai itu suci, menyucikan. Jadi kita lihat asalnya. Nah, kalau sekarang kita lihat kondisinya, kalau air Pesanggerahan yang ada tuh di Sungai Pesanggerahan, kita lihat kalau memang airnya udah hitam, ya, kemudian itu karena bekas limbah-limbah, ya itu menajis. Ya, siapa yang menggunain? Tapi kalau lihat asalnya dulu Sungai Pesanggerahan bersih, cakep. Apalagi dulu masih ada ya Kong Tohir dulu. Ya, dari Kong Tohir dulu tuh kakek saya, ya itu memang Sungai Pesanggerahan dijadikan sebagai apa? Sumber ya untuk ngambil ya air, nyuci di situ. Ya, kemudian
ya banyak yang memanfaatkan, ambil air wudhu di situ. Ya, bahkan mau cerita dulu, saya punya Kong Tohir itu katanya punya buaya, dia punya piaraan buaya, termasuk piaraan. Nah ini salah satu ya, buaya ini suka membantu ya rakyat yang ada di situ, penduduk yang ada di situ. Kalau ada buaya-buaya yang jahat biasanya dikasih tahu. Nah seperti itu. Jadi airnya masih bersih Bapak Saudara, ya masih bersih. Nah beda kalau sekarang udah banyak limbah. Jadi ya itu percampuran limbahnya sehingga yang menyebabkan jadi najis. Jadi kalau ditanya asal daripada air sungai itu apa? Suci, menyucikan. Apalagi yang namanya di daerah-daerah, ya itu suci, ya bersih. Saya dulu waktu mondok di Cirebon itu emang santri nyucinya di mana? Di kali, ya di sungai, seperti itu. Ya, jadi termasuk sumber yang suci, menyucikan. Ma'un nahri namanya. Wa ma'ul bi'ri adalah air sumur. Nah kalau air sumur biasa kita yang ambil sumbernya dari sumur, kita ambil. Ya, wa huwa as-saqbul mustadiru an-nazilu fil ardi. Biasanya dia berbentuk lubang, ya berbentuk silinder yang di situ nanti akan masuk ke dalam bumi. Dulu rata-rata orang pada bikin sumur dulu, zamannya tahun-tahun di bawah 80-an, tahun 70-an, rumah tuh pasti punya sumur, dapurnya ada sumurnya. Ya, pakai ngerek, ada apanya? Ada timbanya. Tuh, itu namanya ma'ul bi'ri at-taqbu al-mustadir an-nazil fil ardi. Ya, gitu. Tapi sekarang udah jarang yang punya sumur. Ya, nah, begitu. Sekarang modelnya pakai ya pantek, sanyo. Nah, seperti itu. Tapi sama juga namanya ma'ul bi'ri juga. Cuma caranya aja lebih ini sekarang. Ya, praktis. Tidak banyak makan tempat. Kalau dulu yang namanya bikin sumur kan makan tempatnya cukup luas. Ya seperti sampai-sampai sumur Zam-Zam aja dulu masih ada bentuknya sumur Zam-Zam. Sekarang udah enggak lagi, ditutup Bapak Saudara. Udah cakep sekarang. Tinggal ada airnya doang, ada pipa-pipa yang dialirkan. Nah, karena udah canggih sekarang. Ya kalau dulu kita bisa sholat di sumur Zam-Zam itu. Ya kita bisa sholat di kawasan sumur Zam-Zam gitu. Kalau sekarang kita udah nggak bisa, mana sumur Zam-Zam, orang udah kagak kenal di sebelah mana karena ditutup. Makanya beruntung dulu kalau yang udah pada pergi haji duluan tahun 70 udah pada pergi haji, tahun 80 udah pergi haji, mereka bisa ngelihat sumur Zam-Zam. Ya itu terakhir ya sumur Zam-Zam ditutup tahun 2002. Jadi 2002 tuh masih ada, tahun 2003 udah ditutup sama sekali. Ya seperti itu. Apalagi kalau yang dulu pergi hajinya tahun 70-80 masih ngelihat sumurnya masih ngerek ya air Zam-Zam itu. Ya kalau sekarang kita tinggal lihat hasilnya aja yang ada di apa tuh sumber-sumber tuh, ada keran-keran ya kita tinggal ngambil Zam-Zamnya seperti itu. Ya, jadi orang-orang sekarang udah jarang yang kenal sama sumur. Kalau yang kenal sama sumur berarti udah tua. Ya, begitu. Kalau anak-anak sekarang kagak kenal yang sumur ya. Udah nggak ngalamin sumur. Ya, rumah sekarang udah nggak punya sumur. Ya, kalau yang kenal sama sumur berarti itu orang tua udah. Ya, udah di atas 40 tahun itu. 40 tahun, 50 tahun. Kalau anak-anak yang baru 20 tahun udah nggak kenal sumur. Ya karena sekarang udah semakin canggih ya sehingga hanya dengan ya pipa-pipa saja ya dimasukkan ke dalam tanah kemudian sumber airnya keluar tuh begitu. Kemudian wa minhu bi'ru Zam-Zam, termasuk sumur Zam-Zam. Walaupun sebenarnya airnya dulu baru berbentuk sumur, tapi tetap disebut sumur Zam-Zam. Kalau kita kan bikin sumur baru keluar air ya, benar nggak begitu? Iya, kita gali dulu Pak, gali. Kalau dulu orang gali sumur ya emang bener ada yang gali sumur, semeter, 2 meter, 3 meter, 6 meter baru keluar air.
Ya begitu. Tapi kalau air Zam-Zam airnya dulu baru berbentuk sumur. Karena memang ini asalnya dari kejadian ya Siti Hajar tuh mencari-cari air. Dilihat di Bukit Sofa, dari Bukit Sofa dilihat di Bukit Marwa, lari lagi. Dari Bukit Marwa dilihat air ada di Bukit Sofa, lari sana. Itu namanya sa'i, berlari-lari berusaha mencari-cari air. Kenapa? Karena saat itu Nabi Allah Ismail kehabisan air, menangis-nangis. Sementara ya Siti Hajar sudah kehabisan cadangan air. Karena Nabi Allah Ibrahim hanya mempersiapkan air cuma ya satu wadah, semacam satu ember saja. Nabi Ibrahim kemudian pergi entah kemana, ditinggalkan tuh Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail. 1 hari 2 hari kehabisan tuh air. Ya jadi menangis Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah disitulah ya Siti Hajar lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, dari Marwa ke Sofa, dari Sofa ke Marwa sampai 7 kali. Ya baru dilihat di kakinya Nabi Allah Ismail ya itu ada keluar air. Lalu Siti Hajar berlari-lari sambil bilang Zam-Zami, Zam-Zami, begitu. Apa artinya Zam-Zami? Kumpul, kumpul. Itu dalam hadis sahih saya baca, kalau seandainya Siti Hajar kagak baca Zam-Zami, Zam-Zami, maka air itu akan mengalir terus seperti aliran sungai, sehingga akan membentuk sungai. Tapi karena Siti Hajar bilang Zam-Zami, Zam-Zami, kumpul, akhirnya membentuk sumur. Lama-lama dalam, nah air nggak kemana-mana di situ. Makanya disebut bi'ru Zam-Zam, disebut sumur Zam-Zam. Jadi beda ya, kalau kita gali sumur baru keluar air. Tapi kalau Zam-Zam airnya dulu udah ada, baru membentuk sumur. Ya, disebut bi'ru Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Ya ini termasuk yang suci menyucikan. Jadi bi'ru Zam-Zam suci menyucikan. Artinya boleh kita minum airnya, boleh kita gunakan buat berwudu, boleh kita gunakan untuk mencuci najis, boleh. Ya, jadi ma'u Zam-Zam atau bi'ru Zam-Zam asalnya sama dengan ma'ul bi'ri. Jadi ini air bisa digunakan untuk segala hal. Karena dia termasuk thahirun mutahhirun, suci menyucikan. Ya, minum boleh, kalau kita mau pakai wudhu boleh, kita mau mandi boleh, kita mau membersihkan najis pakai air Zam-Zam juga boleh. Itu begitu. Fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan isti'malu ma'ihi, mempergunakan airnya walau fi izalatin najasati, sekalipun untuk menghilangkan najis. Jadi boleh tuh Bapak Saudara. Ya. Makanya kalau kita lagi di sana tuh, lagi di Masjidil Haram, air lagi banyak, Zam-Zam lagi banyak, bener. Kita mau wudhu boleh sekali-kali wudhu pakai air Zam-Zam. Ya, jadi ngerasain juga wudhu pakai air Zam-Zam. Ya, cuma kalau pipis mah jangan dah. Ya, susah malah tempatnya emangnya. Ya begitu. Tapi kalau seandainya hukum bagaimana kita mencuci najis pakai air Zam-Zam, boleh. Ya, hukumnya apa? Boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau ditanya hukum, kalau seandainya kita mau mencuci najis, kita habis misalnya pipis atau BAB, kemudian kita mau istinja pakai air Zam-Zam, hukumnya dibolehkan. Nah, itu yang dimaksud. Ya, kalau seandainya kita menggunakan untuk membersihkan daripada najis, itu hukumnya dibolehkan. Lakinnahu khilaful aula, akan tetapi hukumnya apa? Khilaful aula. Artinya khilaful aula belum sampai makruh. Jadi ada makruh, ada khilaful aula. Kalau khilaful aula tuh menyalahi yang utama. Jadi kalau yang bagus jangan digunakan untuk mencuci najis. Kalau untuk berwudu silahkan. Yang bagus buat minum. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk menghilangkan najis bagaimana? Boleh. Cuma hukumnya khilaful aula. Makruh tidak. Ya, jadi kalau khilaful aula belum sampai makruh. Ya, kalau udah makruh itu udah di bawahnya lagi.
Ya, jadi ada khilaful aula, ada makruh. Jadi ketika kita mempergunakan air zam-zam untuk menghilangkan najis, itu khilaful aula. Begitu Bapak Saudara. Ya, memang zam-zam itu kata Nabi termasuk obat. Ya, ma'u zam-zam lima syuribalah. Jadi air zam-zam itu termasuk ya obat, sehingga apapun yang kita niatkan pada saat kita minum dikabul, diijabah sama Allah. Kalau kita minum niatnya supaya badan kita pada pegel, biar Allah angkat tuh penyakit pegel-pegelnya, mudah-mudahan dikabul sama Allah. Kalau bala kita lagi pusing, kita minum air zam-zam, tujuannya supaya Allah angkat nih pusing-pusing ada di kepala, insyaallah hasil. Itu kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalah. Makanya kita kalau mau minum air zam-zam banyakin niat ini, boleh nggak apa-apa. Ya, karena memang obat. Nah, ini air zam-zam. Jadi air yang mulia itu banyak Bapak Saudara. Ada Haudul Kausar, Telaga Kausar, itu termasuk air yang mulia. Ada lagi air yang sumbernya dari jari-jari tangan Nabi, itu termasuk mulia. Nah, ada lagi ma'u zam-zam, air zam-zam. Ya, jadi kalau yang paling utama air yang sumbernya dari telapak tangan Nabi. Jadi dulu pernah terjadi dari jari-jari tangan Nabi yang kanan keluar air, Pak, keluar air. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat yang lagi pada kekurangan air pada bawa ember, pada bawa wadah. Ya, bawa, lalu Nabi keluar nih dari sini air. Terus ya, seperti ada sanyonya aja begitu. Ini ada keran keluar. Udah selesai semuanya, ya mereka udah cukup ya membutuhkan air, lalu ketutup aja lagi. Ya, saat itu aja cuma. Ada lagi Telaga Kausar. Nanti setiap umat Nabi Muhammad akan diberikan minum Telaga Kausar. Dan itu manakala dia minum walaupun hanya satu ya gelas air, karena tidak akan haus selama-lamanya. Tuh, Telaga Kausar. Ya, jadi nanti Nabi minum, habis Nabi minum dikasih Abu Bakar, habis Abu Bakar nanti dikasih Umar, Umar Sayyidina Utsman Ali, terus estafet. Umat Nabi Muhammad akan merasakan semuanya minum Telaga Kausar. Dan apabila minum tidak akan haus selama-lamanya. Ketika kita di sorga udah nggak terasa haus lagi. Sekarang kalau kita minum di sorga itu bukan karena haus, tapi kita ingin merasakan bagaimana nikmat yang Allah berikan terkait tentang makanan dan minuman yang Allah berikan. Tuh, seperti itu. Nah, yang terakhir yang mulia sampai sekarang ada, itu namanya ma'u zam-zam, air zam-zam. So, air zam-zam nggak pakai dimasak Bapak Saudara, tapi sehat itu. Ya, jadi itu udah diteliti oleh ya orang-orang yang ahli di bidangnya. Ternyata Masya Allah air zam-zam itu diakui ya begitu hebat ya air zam-zam itu. Sehingga benar kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalah. Nah, seperti itu. Dan satu-satunya kita boleh minum sambil berdiri hanya minum air zam-zam. Kalau kita minum air-air yang lain, makruh hukumnya kalau kita berdiri. Disunahkan suruh duduk. Ya, kita kalau minum duduk. Kalau minum sambil diri makruh. Tapi minum air zam-zam boleh sambil berdiri. Kan istimewa ya. Boleh. Jadi kita kalau minum air zam-zam sambil diri, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ya ilman nafi'a wa amalan salih wa rizqan wa syifaan min kulli wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sambil berdiri. Itu rahasia. Ya, rahasianya air zam-zam. Ya, minum sambil berdiri ya itu dibolehkan. Kemudian yang termasuk air yang suci menyucikan lagi apa? Wa ma'ul aini, mata air. Ya, air mata, maksudnya sumber mata air. Wa huwa syakku, yaitu yang terbelah fil ardi, di bumi. Yan ba'u minhul ma'u, yang di situ sumber air. Alasatnya di atasnya, ghaliban umumnya.
wahia sari satu aksamin ardiyah, yaitu yang memang ya tetesan-tetesan dari bumi, kan nabi ati min ardin au jabalin, seperti sumbernya dari bumi atau dari gunung. Wahayawaniyah, dan juga dalam bentuk hewan, surah sebagai bentuknya kan nabi ati minaz zilali, seperti yang tumbuh-tumbuh dari ya gempa. Wa huwa syai'un yan'aqidu, yaitu sesuatu yang terikat, min dukhanin, dari asap, yartafi'u minal ma'i, yang tinggi lalu menimbulkan air, ala suratid dud, atas bentuk dud, ulat-ulat, tujadu pinahu salji, yang ditemukan di dalam ya air salju. Walaysa bidudin, padahal itu bukan dud, bukan ulat, li'annahu yanmau inda urudil hararati lahu, karena itu dia bisa cair ya pada saat-saat dipanaskan. Wa insaniyah, dan bentuk manusia, kan nabi ati, seperti yang ya tumbuh min baini asabihi, dari jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk ma'ul ain, ya sumber mata air. Jadi mata air itu kadang-kadang ada dari gunung, ya ada dari tanah pecah gitu, tanah pecah kemudian menimbulkan air, itu namanya ma'ul ain, sumber air, mata air. Yang dari gunung apalagi, Masya Allah ya, saya termasuk tuh di Anyer itu Bapak Saudara, ada air sumbernya dari gunung, dialirkan aja. Itu kalau musim panas bersih bener airnya. Cuma kalau musim hujan seperti ini ya karena bercampur dengan air hujan ya, sehingga ada warna-warna yang nanti kemerah-merahan karena bercampur dengan air hujan. Tapi kalau di musim panas itu sumber dari mata air gunung, itu bersih banget Bapak Saudara. Ya Masya Allah, itu adalah kekayaan yang Allah berikan. Jadi sumber-sumber mata air ya, kadang-kadang itu pun ada yang dari hewan sumber mata airnya, ada yang dari manusia. Nah yang dari manusia tuh masuknya tadi tuh dari Nabi ya, dari jari-jari tangan Nabi keluar air, itu termasuk ma'ul ain, sumber mata air. Tapi umumnya itu biasanya dari gunung dan dari sumber ya bumi. Ya bumi kadang-kadang itu pecah ya tanahnya, kemudian memunculkan air. Nah kalau di gunung itu ada juga sumber air yang keluar nggak pernah habis-habisnya. Itu airnya suci, menyucikan. Jadi boleh kita gunakan untuk minum, boleh kita gunakan buat mencuci najis, boleh kita gunakan untuk berwudu dan untuk mandi. Seperti itu. Wa ma'us salji, ada lagi air salju. Bi fathisa ilmu salasati, dipatahkan seknya yang titik ketiga. Wa huwa nazilu, yaitu yang turun, minas sama'i, dari langit, ma'ian, dalam keadaan cair, sumaya jmadu alal ardi, kemudian beku di atas bumi. Asalnya dari langit cair, tapi pas banget sampai ke bumi jadi apa? Jadi beku ya. Makanya disebut ma'us salji, turun salju. Tuh di negara-negara tertentu ada yang mengenal tuh musim salju. Min sidatil bardi, kenapa? Karena sangat dinginnya ya, jadi cuacanya dingin bener sehingga turun salju. Wala yujadu, dan tidak ditemukan air salju ini illa fil biladil baridati, kecuali di negara-negara yang dingin. Mana contohnya? Kasyami, seperti di Syria, di Syam. Dan ada lagi beberapa negara yang memang ada musim salju. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di Indonesia nggak ada ya, kita nggak mengenal tuh yang namanya musim salju. Tapi di beberapa negara lain itu ada. Kalau kita paling enak, kita kenal cuma dua musim doang, musim hujan sama musim kemarau, musim panas, hujan, panas, panas, hujan ya, nggak ada lagi musim-musim yang lain. Di tempat-tempat lain ada musim dingin. Kalau lagi dingin di Mekah, Madinah ada musim dingin. Masya Allah, kalau lagi dingin itu Masya Allah Pak, dingin bener. Kalau di negara lain ada lagi sampai turun salju, karena begitu dinginnya sampai turun salju ya. Itu ma'us salji, hukumnya suci, menyucikan. Jadi kalau air saljunya nanti udah mencair lagi ya, itu hukumnya suci, menyucikan. Asalnya memang mencair,
tapi karena terlalu dingin beku, ya jadi salju. Nanti dari situ bisa cair kembali. Nah, cairannya itu hukumnya suci menyucikan. Begitu. Wa ma'ul bardi, kemudian yang terakhir namanya ma'ul bardi bi fathir ra'i, ma'ul barodi wa huwa an-nazil, sama-sama turunnya dari langit. Jamidan, beku, kal milhi, seperti air laut. Nah, seperti itu. Jadi embun ya, air embun. Sumayan ma'u alal ardi, kemudian mencair di atas bumi. Kama yujadu, sebagaimana itu ditemukan di Makkah, di kota Makkah. Ya. Wa yajma'u hadhihi sab'ata, dan terkumpul 7 ini ai wa ghairuha, dan lainnya ma'adal ma'an nabi'a, ya selain yaitu air yang tumbuh yang sumbernya min baini asabihi sallam, dari jari-jarinya Nabi Muhammad SAW. Qauluka, yaitu perkataan kamu. Jadi qauluka jadi fa'il. Wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka. Jadi air yang ada 7 macam tadi kumpul dalam perkataan kamu. Hiya manuzila minas sama'i, air itu ada yang turunnya sumbernya dari langit, au nubi'a minal ardi, ada juga yang sumbernya dari bumi. Ala sifatin kana min asli khilqati, atas sifat apa saja, min ta'min, rasanya, au launin, warnanya, au rihin, baunya, min asli khilqati, dari asal kejadiannya. Jadi pokoknya Bapak Saudara, air kalau yang sumbernya dari langit atau sumbernya dari bumi, warnanya mau bagaimana aja, sifatnya mau bagaimana aja, baunya mau bagaimana aja, hukumnya suci menyucikan. Contohnya begini, ada air tanah tuh Pak, kita ngambil dari air tanah, sumber dari mata air, tapi airnya coklat, itu suci menyucikan. Karena memang sumber dari langit dan sumber dari tanah, apapun warnanya tuh air, suci menyucikan. Karena ada air yang kagak bisa bersih gitu, emang udah begitu modelnya, ya diambil dari sumur, ya sumber mata airnya begitu udah warnanya. Nah itu bagaimana hukumnya? Menurut yang dijelaskan di sini, apapun bentuk warnanya, sifatnya warnanya, kalau memang itu asalnya dari langit dan asalnya dari bumi, itu termasuk suci menyucikan. Karena memang min aslil khilqah, asal kejadiannya seperti itu. Jadi semuanya suci menyucikan. Min aslil wujud, asal adanya begitu. Ya, jadi asal adanya memang udah seperti itu. Ya, jadi walaupun kelihatannya kok air kemerah-merahan atau air kecoklat-coklatan, tapi memang itu sumbernya dari situ, udah begitu. Nah, tetap air ini hukumnya suci menyucikan. Kalau yang dari langit itu benar-benar yang sumber dari langit, sama warnanya bagaimana juga, kalau sumbernya dari langit, ya itu hukumnya suci menyucikan. Nah ini namanya min aslil khilqah, ay min aslil wujudi, dari asal kejadian, ya sehingga disebut itu airnya suci menyucikan. Wahada, dan ini innama huwa bihasabi zahiril ayanil ana, ya ini diperkirakan nampaknya seperti yang kita lihat saat ini. Wa illa pajamiul miyahi, maka kalau tidak semua air-air nazalat minas sama'i, yang memang sebenarnya itu turunnya dari langit. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a fasakalahu ya nabi fil ardi. Ya, jadi Allah berfirman, tidakkah kamu berpikir bahwasanya Allah telah menurunkan dari langit air, baru nanti diarahkan kemana? Ke sumber-sumber yang ada di bumi. Jadi menurut ayat Al-Quran ini, sebenarnya air itu sumbernya dari mana? Dari langit. Jadi yang di bawah tanah itu sebenarnya asalnya dari mana? Dari langit. Kalau menurut ayat ini, ya, jadi Allah telah turunkan air dari langit. Nah, kemudian baru turun ke bumi, sehingga akhirnya ada sumber-sumber air dari bumi. Nah, seperti itu. Kalau tadi kan dibilang air itu sumbernya dua,
ada yang dari atas langit, ada yang dari bawah, yaitu dari tanah. Nah kemudian ada lagi yang punya pendapat bukan dari dua, hanya dari satu tempat. Sumbernya dari apa air? Dari atas langit. Nah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari langit itulah Allah turunkan air, kemudian nanti ya masuk ke bumi menjadi sumber-sumber mata air di bumi. Nah, nanti baru summal miyahu ya dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bis solihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.